Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika di materi operasi himpunan. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai 4 operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Apa itu irisan? Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan S atau semesta dan merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A seperti huruf N ya, ini dibacanya A irisan B. Atau kalau kita notasikan ke dalam notasi pembentuk himpunan, A irisan B itu adalah X, di mana X-nya anggota A dan X anggota B. Jadi kalau Ibu simpulkan, A irisan B itu adalah kalian mencari yang menjadi anggota A dan yang menjadi anggota B. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Nih, ada soal mengenai irisan. Di sini ada diagram Venn. Diagram Venn di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A 1 2 3, himpunan B 4 5 6. Lalu yang ada di luar adalah sisa dari himpunan semesta yang tidak dimiliki A atau tidak dimiliki B, yaitu 7, 8, dan 9. Lalu irisannya apa? Nah, A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Kenapa A irisan B-nya himpunan kosong? Karena himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama. Kalau tidak memiliki anggota yang sama, berarti himpunan A dan himpunan B tidak beririsan. Kalau tidak beririsan, berarti dia tidak punya anggota. Maka kita bisa tuliskan A irisan B adalah himpunan kosong. Masih ingat ya penulisan himpunan kosong? Contoh yang kedua. Nih, di sini ada himpunan A 1 2 3 4. Ada himpunan B 4 5 6 7 dan sisanya 8 9. Nah, di sini jika kita lihat himpunan A dan himpunan B itu memiliki irisan atau berpotongan atau memiliki anggota yang sama, yaitu anggota yang samanya adalah 4. A memiliki anggota 4, begitupun dengan B. B memiliki anggota 4. Karena memiliki anggota yang sama, maka bentuk irisannya adalah seperti ini. Maka A irisan B-nya adalah 4. Jadi paham ya, maksud irisan itu adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan juga yang dimiliki oleh himpunan B. Di sini yang dimaksud adalah 4. Contoh berikutnya. Di sini himpunan A dan himpunan B itu sama karena dia memiliki anggota yang sama. A memiliki anggota 1 2 3 4. B pun memiliki anggota 1 2 3 4. Berarti mereka beririsan. Nah, jika beririsan seperti ini, maka A irisan B-nya adalah semua anggotanya 1 2 3 dan 4. Kenapa semuanya? Karena 1 2 3 4 dan B 1 2 3 4 itu anggotanya semuanya sama. Karena anggotanya semuanya sama, dimiliki oleh kedua-duanya, maka A irisan B-nya pun 1, 2, 3, 4. Contoh berikutnya. Di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3. B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata himpunan
A adalah himpunan bagian dari B. Jadi himpunan A itu dimiliki juga seluruhnya oleh himpunan B. Maka anggota yang sama atau A irisan B-nya adalah 1, 2, dan 3. Cukup paham ya mengenai irisan. Jadi irisan itu adalah anggota yang dimiliki oleh A dan juga anggota yang dimiliki oleh B. Nih, irisannya ini kan sama. Jadi anggota yang dimiliki oleh kedua-duanya itu yang disebut dengan irisan. Nah, kalau gabungan bagaimana? Kalau gabungan, nih gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi, gabungan itu kebalikan dari irisan. Lambang dari gabungan adalah seperti huruf U ya. Kalau kalian mau cepat mengingat U, ini kan diambil dari gabungan U. Kalau irisan tadi seperti huruf N, irisan. Nah, kalau kita buat notasinya, A gabung B itu X di mana X-nya anggota A atau X anggota B. Kita masuk ke soal. Gabungan. Operasi gabungan. Nih, sama kayak tadi ya. Kalau di sini tadi irisannya itu himpunan kosong karena himpunan A dan himpunan B tidak ada anggota yang sama. Tapi kalau gabungan itu paling gampang. Kalian cukup menggabungkan semua anggota A dan semua anggota B. Walaupun tidak beririsan, tapi gabungan itu menggabungkan semua anggota. Jadi kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Nah, contoh yang kedua. Lalu ini ada irisannya bagaimana? Nggak masalah. Maka A gabung B itu tetap. Pokoknya A dengan himpunan B itu semuanya digabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Ini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya gabungan itu semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B itu digabungkan walaupun itu irisannya. Nih, ini ada yang menyatu 1, 2, 3, 4. Lalu apakah ditulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? Tidak, cukup hanya dituliskan satu kali saja. Jadi gabungannya adalah 1, 2, 3, 4. A kan himpunannya 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Tetap ditulis itu hanya satu kali saja. Nah, di sini himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian nggak nulis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, tapi hanya angka yang sama itu kita tulis hanya satu kali. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya bedanya. Kalau irisan itu yang sama. Kalau gabungan itu semua anggota himpunan A dan B ditulis. Jika ada yang sama, cukup ditulis satu kali. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. 4-nya diulangi 2 kali, tapi cukup ditulis satu kali saja. Cukup paham ya? Operasi yang ketiga adalah komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Maksudnya apa ya? Bentar ya. Lambang dari komplement adalah kalau misalkan himpunannya A, berarti kita sebut A komplement. Kalau B, B komplement. Komplement di sini kita simpan di atas atau istilahnya mah di kayak pangkat ya. Jadi A komplement, C-nya itu ada di atas. Notasinya X di mana X-nya anggota semesta tetapi X-nya bukan anggota A. Jadi, nah langsung ke contoh aja biar ngerti. Komplement. Di sini ada A, himpunan A 1, 2, 3.
himpunan B 4, 5, 6 dan semestanya itu pasti semuanya ya 7, 8, 9. Nah, lalu A komplement. A komplement itu berarti maksud A komplement itu adalah dia bukan anggota A. Jadi apa aja selain anggota A kalian tulis. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? Nah, sekarang kalau B komplement itu berarti anggota B tidak boleh masuk. Anggota B tidak boleh masuk. Jadi yang masuk apa jawabannya? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Paham ya? Jadi jika memakai kata komplement, berarti anggota himpunan ininya nggak masuk. Contoh berikutnya. Nih di sini A komplement, sedangkan A sendiri itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau A komplement jangan ada anggota ini. Berarti sisanya 5, 6, 7, 8, 9. Begitupun dengan B. B komplement. B komplement. B itu sendiri kan anggotanya 4, 5, 6, 7. Berarti selain dari yang dilingkari biru ini anggotanya apa aja? Oh, anggotanya 1, 2, 3, 8, 9. Paham ya? Jadi jika ada komplement, anggotanya tidak boleh masuk. Nih 1, 2, 3, 4. Komplemennya apa? Berarti dia nggak boleh ada 1, 2, 3, 4. Berarti komplemennya berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ada di himpunan semesta, sisa ya. Sisa dari himpunan semesta yang tidak terpakai. Lalu B komplement juga apa? Karena A sama B anggotanya sama, berarti nggak boleh ada anggota ini. Maka sisanya ya pasti sama, 5, 6, 7, 8, 9 yang ada di luar ini. Contoh berikutnya. Himpunan A di sini 1, 2, 3. Maka A komplementnya yang tidak ada di lingkaran pink. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. B komplement itu yang dilingkari biru. Nih, berarti semua yang ada di lingkari biru ini nggak boleh ada. Berarti B komplementnya apa? Ya berarti yang ada di luar. 7, 8, 9. Paham ya? Kita masuk ke operasi terakhir yaitu operasi himpunan selisih. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Maksudnya gimana ya? Nih, lambangnya A min B atau B min A, bebas. Notasinya kalau A min B, X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Atau istilahnya A irisan B komplement. Langsung aja ke soal ya biar gampang. Selisih. Nih. Selisih A min B berarti patokannya kamu lihat huruf pertama. Huruf pertamanya adalah A. Berarti kamu harus mencari anggota A yang hanya dimiliki oleh A. Karena A dan B ini terpisah, berarti yang hanya anggota A itu cuma 1, 2, 3. Maka jawabannya 1, 2, 3. Lalu B min A. Lihat huruf depannya. Oh, huruf depannya B. Berarti kamu harus nyari anggota B yang murni alias yang nggak dimiliki oleh siapapun. Karena di sini B-nya itu sendiri terpisah dari A, maka tulis anggota B-nya 4, 5, 6. Paham ya? Nah, kalau ini bagaimana? Kalau yang ini A min B, lihat huruf A. Berarti kamu hanya menulis anggota himpunan A. Anggota himpunan A yang ada pakai warna pink. 1, 2, 3, 4.
Nah, jadi A selisih B itu yang dimiliki oleh A tapi tidak dimiliki oleh B. Jadi yang hanya dimiliki oleh A 1, 2, 3. Kenapa 4-nya? Padahal kan 4 masuk ke lingkaran pink atau 4-nya adalah anggota A. 4 tidak masuk ke selisih. Kenapa? Karena 4 dimiliki juga oleh B. Jadi kasarnya itu selisih itu adalah anggota yang hanya dimiliki atau anggota murni dari A yang enggak dimiliki oleh siapapun lagi. Nah, sekarang B min A. Kita lihat huruf depannya adalah B. Oh, berarti harus anggota B nih. Anggota B itu kan yang dilingkari biru. 4, 5, 6, 7. Karena 4 itu juga dimiliki oleh A, berarti dia tidak murni anggota B. Maka jawabannya 5, 6, 7. Paham ya? Nah, lalu bagaimana dengan ini yang sama? Himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan B, 1, 2, 3, 4. Kamu cari himpunan A yang enggak dimiliki himpunan B. Enggak ada, karena himpunan A sama himpunan B semua anggotanya sama. Berarti enggak ada anggota yang murni. Kalau enggak ada anggota yang murni, berarti A kurang B dan B kurang A, itu semuanya himpunan kosong, karena enggak ada yang murni. Kalau yang ini yang dimilikinya cuma 4, berarti anggota murninya ini. Ini pun sama, yang dimiliki oleh anggota lain cuma 4, 5, 6, 7-nya enggak dimiliki. Nah, itulah yang disebut dengan selisih. Contoh berikutnya. Nih. Himpunan A. Ini 1, 2, 3. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti himpunan A itu enggak ada yang murni. Karena semua himpunan A itu dimiliki oleh himpunan B. Maka A min B-nya adalah himpunan kosong. Kan ini A. Kamu cari yang A. Oh, A itu 1, 2, 3. Ada nggak yang nggak dimiliki oleh himpunan B? Nggak ada. Kenapa? Karena himpunan A justru masuk nebeng di himpunan B. Maka dia nggak punya yang murni. Yang dia punya rumah sendiri itu nggak punya. Maka dia himpunan kosong. Lalu himpunan B yang enggak dimiliki oleh A. Ya 4, 5, 6. Karena yang dimiliki oleh A itu cuma 1, 2, 3. Berarti B min A yang ada di B tapi tidak dimiliki oleh A. Ya 4, 5, dan 6. Cukup paham ya? Jadi kalau selisih itu kalian lihat huruf depannya dan cari anggotanya. Dan yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan lain. Jadi anggota yang murni kalau selisih itu. Anggota yang murni. Nah, di sini Ibu memberikan contoh soal yang lain. Kalau contoh soal yang tadi itu berupa langsung ke diagram Venn, sekarang contoh soal yang kedua itu berupa notasi pembentuk himpunan ya, atau cara mendaftar himpunan. Diketahui S itu bilangan cacah kurang dari 13, ada himpunan A, B, C. Tentukan. Nih, kalau tidak ada diagram Venn, kalau soalnya seperti ini bagaimana? Yuk kita lihat. Nih, tentukan anggota himpunan S, A, B, dan C. Himpunan S. S adalah bilangan cacah kurang dari 13. Kalian masih ingat ya di modul yang pertama tentang bilangan. Di sana ada macam-macam bilangan. Maka bisa kita tulis S bilangan cacah kurang dari 13. Bilangan cacah kan kita mulai dari 0. Maka S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa sampai 12? Karena ada tulisannya kurang dari 13. Berarti 13-nya nggak masuk. Lalu A. A itu bilangan asli genap kurang dari 11. Berarti kalian nyari bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa sampai 10? Karena di sini ada tulisan kurang dari 11. Berarti sampai 10.
B. Nah, kita sekarang nyari yang B. B itu X di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan prima. Bilangan prima itu kalian sudah tahu ya dulu. Bilangan prima itu kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Tapi di sini yang kurang dari 11, ini tanda kurang ya. Tanda kurang dari 11 dan tidak ada tanda sama dengan, berarti 11-nya nggak boleh masuk. Berarti 2, 3, 5, 7. Lalu di sini C. C itu X di mana 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 11. X-nya anggota bilangan asli. Maka nih di sini ada tanda kurangnya, ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak. Berarti kalau yang enggak pakai sama dengan, 4-nya itu enggak masuk. Berarti kita mulai dari angka 5. Kan di sini antara ya, X-nya itu antara. Udah 4 berapa angkanya sebelum 11? Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa 11 masuk? Karena di tanda kurang ini ada sama dengan. Nih, kalian lihat ya. Jika ada tanda sama dengan, berarti angkanya ini masuk. 11-nya ini masuk. Nah, berarti angka X-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang A sudah. Sekarang yang B. A irisan B. Kita ingat A, B. A irisan B. Berarti A irisan B itu yang sama. Kalian cari angka atau anggota yang sama. 2. Oh, 2 dimiliki juga. 4 nggak ada. 3 nggak ada. 5 nggak ada. 7, 6 nggak. Yang antara A dan B yang sama anggotanya itu angkanya cuman ini ya. 2. Di sini ada 2, di sini ada 2. Maka bisa kita tuliskan A irisan B-nya adalah 2. Ngerti ya? Nah, lalu A irisan C. Ini A, ini C. Ada nggak angka yang sama? 2 nggak ada, 4 nggak ada, 6, oh 6 ada nih. 8, oh 8 juga ada. 10, oh 10 ada. Jadi angka yang sama itu adalah 6, 8, 10. Maka kita bisa tuliskan A irisan B itu adalah 6, 8, 10. Ingat ya, semuanya harus memakai tanda kurung kurawal. Lalu B irisan C. Ini B, ini C. Kita lihat angka yang sama. 2 nggak ada. 3 nggak ada. 5, oh ada. 5 ada. 7, oh ada juga. Berarti anggota yang sama itu adalah 5 dan 7. Maka bisa kita tuliskan B irisan C adalah 5,7. Yang B selesai. Sekarang yang C, A gabung B. A sama B. Kalau gabung itu paling gampang ya. Gabung itu semua anggotanya ditulis 2. Nah, kalau ada angka yang sama ditulis berapa kali? Cukup 1 kali saja. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Maka kita bisa tuliskan A gabung B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kalau gabungan gampang ya. A gabung C. A sama C kita gabung. 2, 4, 5, 6. 6 ada 2. 6. Kalau yang ada 2 tulis sekali aja ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka bisa kita tuliskan A gabung C 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pokoknya kalau gabung semua angka ditulis. Kecuali yang sama, cuma ditulis sekali aja. B gabung C. 2 tulis, 3 tulis, 5 tulis. 5-nya ada 2, tetap tulis 1 kali. 6 tulis, 7 ada 2 juga, tetap tulis 1 kali. 8, 9, 10, 11. Pokoknya kalau gabung semua anggotanya dijumlah. Sekarang yang A min B. Nah, A min B. Kalian lihat A. Berarti kalian cari hanya anggota A.
A, B, A min B. Kalian cari anggota A yang enggak ada di B. Cari dulu yang samanya. Oh, yang samanya cuma 2. Angka 2. Berarti himpunan A yang beda itu adalah 4, 6, 8, 10. Maka A min B itu 4, 6, 8, 10. Paham ya? Pokoknya A min B itu ini nih, yang bukan irisannya. Nih lihat nih, kalau digabungin kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, berarti kalau A sama B yang enggak sama ya, berarti cuman 4, 6, 8, 10. Lalu kalau B min A, kita balikin. B min A, berarti anggota B. Kalian lihat anggota B. Anggota B yang enggak dimiliki oleh A, kan B min A. Yang sama B, yang sama 2, berarti B-nya sendiri 3, 5, 7. Nah, B-nya sendiri 3, 5, 7. Jadi, selisih itu yang enggak dimiliki oleh kedua-duanya. A min C, sekarang A sama C. Lihat, yang samanya apa tadi nih? A irisan C, yang samanya 6, 8, 10. 6, 8, 10. Berarti, si 2, 4-nya ini yang jadi selisihnya. Nah, 2, 4. Pokoknya kalau selisih itu gampang ya. Ini A irisan C. Selisihnya apa? 6, 8, 10. Berarti pasti A min B-nya 24. A min C-nya 2,4. Kalau C-nya karena tadi 6, 8, 10-nya udah, berarti 5, 7, 9, 11. Nih. C min A. C min A. Oh, Ibu salah ya di sini ya. C min A-nya di sini Ibu ini dulu ya. Nih. C min A berarti harus ada anggota C yang enggak dimiliki oleh A. Kan tadi 6, 8, 10, kita coret 6, 8, 10. Berarti C min A itu, mohon maaf ya salah. C min A itu 3, 5, 7, 9, 11. Nah, seperti ini. Berikutnya, B min C. B sama C. Yang samanya itu adalah 5 sama 7. Berarti yang murni anggota B itu adalah 2 sama 3. Aduh, Ibu salah lagi ya. Bentar. B min C. B min C di sini kan berarti anggota B yang enggak dimiliki oleh C. Kita lihat yang samanya. Yang samanya itu kita coret ya, 5, 7. Berarti B min C berarti 2, 3. Aduh, salah ya. Jadi harusnya jawabannya 2,3. Lanjut, C min B. Sekarang kita balikin C min B. Karena di sini anggota yang samanya 5 dan 7, berarti yang hanya dimiliki oleh C yaitu 6, 8, 9, 10, 11. Masih salah lagi. 6, 8, 9, 10, dan 11. Nah, seperti ini. Jadi C min B. Paham ya? Jadi kalau kalian ini coret aja. Kayak B min C. Tadi Ibu kayaknya agak salah nulis ya. B min C. B min C berarti B sama C. Lihat yang samanya mana? Oh, yang samanya 5 sama 7. Berarti yang hanya dimiliki oleh B adalah 2 dan 3 aja. Lalu kalau C min B berarti yang hanya dimiliki oleh C. Karena yang samanya 5, 7 berarti C min B-nya adalah 6, 8, 9, 10, 11. Paham ya? Sekarang kita masuk ke A komplement. Nih, A komplement. A komplement berarti bukan anggota A. A itu kan
2, 4, 6, 8, 10. Yang bukan A, berarti selain A. Jadi kalian ngelihatnya langsung ke himpunan semesta kalau komplement. Dicoret aja ya, coba biar kalian ngerti. Berarti maksud A komplement itu gak boleh ada anggota A. Berarti 2 coret, 4 coret, 6 coret, 8 coret, 10 coret. Berarti A komplement itu adalah 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Sisa dari S. Maka kita bisa tulis 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 12. Berikutnya B komplement. B komplement berarti yang bukan B. B itu kan 2, 3, 5, 7. Kita coret himpunan S 2, 3, 5, 7. Berarti sisanya 0, 1, 2-nya masuk, 3-nya masuk. Berarti 4, 6, 8, 10, 11, dan 12. Paham ya? Pokoknya kalau komplement, semua anggota B-nya kalian coret. Dan yang sisa dari S-nya itu yang kalian tulis. C komplement. C komplement itu kan C itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nggak boleh ada huruf C. Sisanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 12. Karena kan di sini sampai 11. Nah, paham ya? Lalu bagaimana jika ada soal cerita? Kalau A komplement dikomplemenin lagi, lalu gabung B komplement dikurangi C. Nah, A komplement itu tadi nih 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Ini A komplement ya. A komplement itu ini. Kemudian dikomplemenin lagi nih. Ada di luar ada komplement lagi. Berarti kalian coret anggota A komplement yang enggak ada di S. 0, 1, 3 kita coret. 0, 1, 3. Lalu 5, 7, 9. 5, 7, 9. 11, 12. 11, 12. Sisanya berarti 4, 8, 10. Dan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Maka kita bisa tulis di sini. Berarti A komplement itu 2, 4, 6, 8, 10 atau himpunan A ya. Jadi jika A komplement dikomplemenin lagi, maka hasilnya adalah himpunan A. Paham ya? Lalu gabung B komplement. Lalu gabung di sini itu B komplement min C. B komplementnya kan 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dengan C. Kita lihat C. C itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan tadi B, lihat kalau selisih atau kurang, lihat yang depannya. Yang depannya tapi nggak dimiliki oleh C. Makanya kita coret-coret aja yang samanya dulu ya. 0, 1, 4 berarti yang samanya 5. 5 nggak ada di sini. 6 sama, coret. 6 kita coret. 7 nggak ada. 8 kita coret. 9 kita coret. 10 coret. 11 coret. Berarti sisa dari B komplement yang nggak sama itu adalah 0, 1, 4, 12. Maka kita bisa tuliskan 0, 1, 4, 12. Paham ya? Lalu digabung. Kalau digabung itu artinya kalian tulis semuanya. 0. Mulai dari angka yang terkecil ya. 0, 1, 2, 4. 4 ada 2, tulis kali. 4, 6, 8, 10, dan 12. Seperti itu. Lalu yang terakhir, di sini ada B komplement irisan A gabung B. B komplement kita, mana B komplement tadi? Ini 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 kita tulis. Tet irisan A gabung B. Tadi A gabung B mana? Nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 3, 4. Nah, ini. Udah ada ya, kita tulis. Nah, lalu diiris. Nah, irisan itu cari anggota yang sama.
Cari anggota yang sama. Di sini 0 nggak ada, 1 nggak ada, 4 oh ada nih, 4 anggota yang sama. Nih, 4 ini sama. Kita ini aja. 4 sama, 6 sama, 8 sama, 9 nggak ada, 10 sama, 11, 12. Jadi anggota yang sama irisannya itu adalah 4, 6, 8, dan 10. Nih 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Paham ya? Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tipe soal-soal. Tadi soal yang bentuk diagram Venn. Contoh soalnya yang kedua ini berupa notasi pembentuk himpunan. Sekarang contoh soal yang ketiga itu adalah soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita mengenai operasi himpunan. Di suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 suka makan bakso, 3 nggak suka keduanya. Kalau dihitung, ini kayaknya nggak mungkin ya. 22 tambah 15, ini aja udah 37. 37 tambah 3, 40. Sedangkan dalam suatu kelas ada 35. Apakah soalnya salah? Enggak. Jadi soalnya nggak salah, memang soalnya seperti ini. Jadi kalau kalian baru melihat soal cerita himpunan, pas kalian cek ternyata kok jumlahnya 40 ya. Padahal siswanya di sini cuma ada 35. Nah, berarti kita pakai operasi himpunan. Caranya gimana? Caranya untuk gampang kalian buat dulu diagram Venn. Udah masih ingat kan? Di modul yang sudah Ibu share kemarin, diagram Venn, kalian bikin kotak dulu. Lalu kalian buat himpunan. Di sini himpunannya adalah yang suka makan soto dan yang suka makan bakso. Jadi kalian tulis himpunan A itu soto, himpunan kedua itu adalah bakso. Kenapa himpunannya itu harus menyatu, harus beririsan? Karena yang di sini ada berapa siswa yang suka makan soto dan bakso, berarti yang suka kedua-duanya. Kalau ada yang suka kedua-duanya, maka lingkarannya itu beririsan, jadi tidak terpisah. Jadi lingkarannya itu beririsan seperti ini. Nah, kita tulis di sini kan jumlah siswanya 35 ya, kita tulis 35. Mau kalian tulis di sini S juga boleh. Pokoknya semuanya harus 35 jumlah siswanya. Yang nggak suka itu harus berada di luar tanda lingkarannya. Lalu yang 22 dengan yang 15 itu simpan di dalam lingkarannya. Yang soto 22, yang bakso 15. Nah, kan yang dicari itu berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Kita nggak tahu yang suka makan soto dan bakso, yang suka soto dan bakso berarti ada di tengah-tengah ya. Kalau yang suka kedua-duanya mending ada di tengah-tengah, ini irisannya. Berapa ini? Karena nggak tahu, kita misalkan X. Maka si yang soto itu 22 min X. Maka yang bakso juga 15 min X. Kenapa harus dikurangi? Karena kan yang suka bakso tuh 15 semua. Karena di sini ada anggota yang sama, kita kan nggak tahu anggota yang samanya berapa. Pasti yang di sini lebih kurang, maka 15 min X. Begitupun ini 22 min X. Karena dua-duanya kan sama dengan ini semuanya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu nah, kita tuliskan persamaannya. 35 sama dengan, kenapa 35? Kan jumlah siswanya harus 35. Pas tadi kita hitung kan ternyata ada 40. Nah, makanya kita hitung 35 sama dengan, kita tulis semuanya. 22 min X, 22 min X tambah X tambah 15 min X tambah 3. Jadi semua yang ada di sini kita jumlahkan. Lalu, nah, min X sama X, ini min sama plus pasti hangus ya, pasti jadi 0. Sisanya adalah 22 sama 15 sama 3. Kita jumlahin dulu aja. 22 tambah 15, 37. 37 tambah 3, 40. Min X, nah min X yang ini.
Kalau min X ini sama X ini udah jadi 0. Karena min X tambah X ini pasti 0. Maka sisanya 35 sama dengan 40 min X. 40 dikurangi berapa? Hasilnya 35. Maka kita bisa tuliskan X sama dengan 40 kurangi 35. Maka X-nya adalah dapat 5. 40 kurangi 5, kita cek ya. 40 kurangi 5, benar nggak 35? Oh benar. Berarti nilai X-nya 5. Berarti sini itu nilainya adalah 5. Nah, lalu kita buat ke diagram. Nah, jadi yang suka makan soto dan bakso itu adalah 5 orang. Nah, ini tuh berarti 5 orang. Kita cek lagi di diagram V. Nah, ini 5 orang ya di tengah-tengah. Nah, berarti yang suka makan bakso berapa? Kok 17? 17 dari mana? 17 itu kan tadi soto, yang suka-suka soto itu 22. Yang di sini yang senang dua-duanya 5. Maka 22 dikurangi 5 hasilnya adalah 17. 15 kurangi X. X-nya tadi 5. 15 kurangi 5 berarti ini adalah 10. Sok ya, kita cek. Yang suka soto itu kan 22, bener nggak? Kan ini yang dilingkarin ini ya, 22 itu. Berarti 17 sama 5, bener nggak 22? Bener, 22. Bakso, yang suka bakso itu kan 15, ini ada di lingkaran ini nih. Lingkaran ini tuh ada 5 sama 10, kalau dijumlahin 15, bener nggak? Oh iya bener. 3 tetap ada di luar. Jadi, nah, kita hitung maka sama-sama. 17 tambah 5, 22. 22 tambah 10, 32. 32 tambah 3, 35. Betul, jumlah siswanya memang ada 35. Nah, jadi bukan soal ini yang salah ya. Tapi kalian harus urai menjadi seperti ini. Nah, ini udah ya, gambar diagram V-nya udah. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso juga udah. Yang C, siswa yang hanya suka makan soto. Nah, ini soto. Yang suka makan soto ada 22. Nah, tapi ada dibagi 2, ada yang 17, ada yang 5. Kalau yang 5 mah yang suka senang soto, juga suka senang bakso. Tapi yang hanya suka makan soto itu cuma 17. Yang hanya berarti yang betul-betul suka soto itu 17. Nah, kita tulis yang hanya suka makan soto 17. Yang D, siswa yang hanya suka makan bakso. Berarti yang hanya suka makan bakso bukan 5, karena 5 mah yang suka keduanya, berarti hanya 10. Berarti yang hanya suka makan bakso adalah 10 orang. Cukup dipahami ya. Kita masuk ke soal cerita berikutnya. Ini ibu sengaja membuat soal itu sama ya. 35, yang suka soto 22, yang suka makan bakso 15, 3 siswa tidak suka keduanya. Ini ibu sengaja soalnya, cuma ibu bolak-balik. 35, 22, 15. Ini 5 kan yang suka keduanya tadi ya. Nah, sekarang yang ditanya yang nggak suka. Pasti jawabannya 3. Karena kan di sini yang nggak suka itu jawabannya adalah 3. Nah, kalau diputer-puter, ini juga nanti, nah, kalian bikin diagram Venn. Ibu lupa ya, nggak bikin kotaknya. Ibu bikin kotaknya dulu. Oh, kotaknya nanti ya di sini. Nah, lalu tulisin soto, tulisin bakso. Tulisin 22 yang suka soto, tulisin baksonya 15, yang suka keduanya itu 5. Nah, berarti kalian tulis di sini berarti bukan 22. Berarti hasil asli di sini adalah 22 dikurangi 5. Ini pun 15 kurangi 5. Nah, ini X. Kita kan nggak tahu ya. Kan yang dicari itu berapa siswa yang nggak suka keduanya. Berarti kalau yang nggak suka keduanya berarti ini ada di luar. Berarti kita sebut X. Ini diagram Venn-nya garisnya nggak ini ya. Nggak sampai ke bawah. Lalu, nah, kita buat diagram Venn lagi. Nah, 22 kurangi 5 itu 17.
15 kurangi 5 itu 10. Kayak tadi kan ya. 17, 5, 10. Maka kita bisa tuliskan tetap 35 itu berarti 17 tambah 5 tambah 10 tambah X. Maka kita bisa tuliskan 17 tambah 5 tambah 10 tambah X. 17 tambah 5, 22. 22 tambah 10, 32. Nih, 35 itu 32 tambah X. 32 tambah berapa hasilnya 35? Ya 3 ya. 32 tambah 3, betul 35. Maka nilai X-nya itu 35 kurangi 32. Jawabannya adalah 3. Sama ya. Jadi, Ibu inikan dulu ya, tarik kesimpulan. Jika kalian mau buat seperti ini, buat diagram Venn, buat lingkaran yang beririsan, tulis nama himpunannya soto baso. Setelah itu tulis 22, yang suka makan baso 15, tulis di atasnya. Kalau yang ada suka keduanya tulis di tengah. Nah berarti ini bukan 22 ya, tapi 22 kurangi 5, hasilnya 17. 15 kurangi 5, hasilnya adalah 10. Jadi yang betul ini adalah yang seperti ini. Paham ya? Lanjut ke soal, jadi siswa yang tidak suka makan soto dan bakso ada 3 orang. Lanjut ke soal cerita berikutnya. Soal cerita berikutnya nih, udah ada. Ini dari mana? Nah, kita cek ya. Di kelas 7B terdapat data di mana 22 siswa suka makan soto. 15 siswa suka makan bakso. 3 siswa nggak suka keduanya, 5 siswa senang soto dan bakso. Sama seperti yang tadi ya, pasti 35 ya. Kan soalnya sama, cuma sama Ibu dibolak-balik. Yang satu nanya ini, yang satu nanya ini, yang satu nanya ini. Nah, kalian buat lingkaran. Jadi hal yang pertama kalian lakukan adalah buat lingkaran. Setelah buat lingkaran, itu kalian tulis salah ya, bentar. Maaf, kepijit. Nah, kalian buat lingkaran. Di sini kalian buat lingkaran, terus kalian tulis di sini soto. Kalian tulis di sini bakso. Soto ada 22, tulis di atasnya. Bakso ada 15, tulis di atasnya. 3 siswa nggak suka keduanya, tulis di luar. 5 siswa senang soto dan bakso, ada di tengah. Nah, kalau ada di tengah, ininya ada di atas, berarti bukan ini ya. Maka kalian bisa tuliskan di sini 22 kurangi 5. Maka ini pun 15 kurangi 5. Berapa? Ini 10. Nah, ini yang dipakai. 22 kurangi 5 berapa? 17. Berarti ini yang dipakai. Maka diagram Venn-nya itu adalah nih kayak tadi ya. Kalian buat lingkaran. Berarti di sini 17, di sini 5, di sini 10, di sini 3. Di sini kan S, kita kan nggak tahu. Di sini soto, di sini bakso. Maka jumlah siswanya berapa? Kita tinggal jumlahin aja ya. X sama dengan, nah kalau tadi mah kan 35 sama dengan, karena yang kita cari itu adalah jumlah siswa, dan jumlah siswanya itu kita nggak tahu berapa, maka kita misalkan X. X sama dengan 17 tambah 5 tambah 10 tambah 3. 17 tambah 10, 27 tambah 3, 30 tambah 5, 35. Jadi banyak siswa di kelas 7B itu ada 35. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, di sini ada soal latihan yang harus kalian isi, ada 4. Yang 3 itu soal cerita yang barusan sudah dijelaskan. Tetap buat diagram Venn-nya semuanya ya.
Di sini yang dicari adalah banyak siswa yang tidak suka makan seblak dan bakso. Berarti ini yang nggak suka keduanya, berarti yang ada di luar. Kalau yang ini, nah sedangkan yang memilih warna lain ada 3 orang. Jika memilih kedua warna dianggap tidak sah. Nah, memilih kedua, berarti kalau memilih kedua, kalian mencari irisan, kalian mencari angka yang ada di tengah-tengah. Kalau ini banyak anak, berarti kalian mencari S atau mencari semestanya. Lalu di sini nomor 4 sama kayak yang tadi contoh ya. Nah, silakan kalian mengerjakan. Nah, cukup sekian dari Ibu ya. Jadi kalian mengerjakan latihan 3 soal-soal cerita, dan yang keempat itu kalian mengerjakan soal yang ini ya, A, B, C, D, E. Ingat baca dulu modulnya jika kalian tidak mengerti, dan jika kalian masih kurang mengerti, coba lihat video yang sudah Ibu buat ini. Kalian pahami betul-betul sebelum kalian mengerjakan dulu soalnya. Jadi tolong baca dulu, karena Ibu masih banyak melihat kalian itu masih belum banyak membaca modulnya, karena jawaban kalian itu masih asal-asalan. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.